Alina menarik napas perlahan, mencoba membuat otot di bahunya sedikit lebih rileks. Duduk di meja makan raksasa keluarga Hartono selalu terasa seperti sebuah ujian. Bukan karena ia tidak diterima, setidaknya tidak secara terang-terangan, tetapi karena ia selalu merasa menjadi satu-satunya elemen yang berbeda di ruangan itu. Ia berasal dari keluarga biasa, seorang pustakawan yang menemukan cinta sejatinya pada Bagas Hartono, putra kedua dari keluarga konglomerat itu. Pernikahan mereka 2 tahun lalu adalah sebuah berita besar. Kisah Cinderella modern kata beberapa majalah gosip. Tapi setelah pesta selesai dan kehidupan nyata dimulai, Alina sadar bahwa menjadi seorang Hartono bukanlah dongeng. Bagas, suaminya, adalah dunianya. Pria itu lembut, penuh pengertian, dan menjadi bentengnya dari segala tekanan tak terlihat di rumah ini. Ia tidak pernah memandang latar belakang Alina sebagai sebuah kekurangan. Baginya, Alina adalah pelengkap hidupnya yang sempurna. Namun, Bagas tidak selalu bisa berada di sisinya 24 jam sehari. Dan di saat-saat seperti inilah, saat acara kumpul keluarga bulanan, Alina merasa paling rentan. Di seberangnya duduk Ibu Ratih, ibu mertuanya. Wanita parubaya yang masih terlihat cantik dan terawat itu memiliki tatapan mata yang tajam, mampu membuat siapapun merasa sedang dihakimi. Sejak awal, Ibu Ratih tidak pernah secara gamblang menolak Alina. Namun ia selalu berhasil menyelipkan komentar-komentar halus yang mengingatkan Alina akan posisinya. Komentar tentang cara berpakaiannya yang terlalu sederhana, atau ketidaktahuannya tentang merek tas edisi terbatas terbaru. Di sebelah Ibu Ratih ada Bapak Hartono, sang kepala keluarga. Pria dengan perawakan tegap dan suara berat yang terbiasa memberi perintah. Bapak Hartono adalah sosok yang sulit ditebak. Terkadang ia bisa bersikap hangat pada Alina, menanyakan kabarnya dengan tulus. Namun, ia adalah pria yang sangat memuja istrinya. Apapun yang dikatakan Ibu Ratih, hampir selalu menjadi kebenaran mutlak baginya. Lalu ada Indra, kakak Bagas. Pria itu adalah fotokopi ayahnya dalam hal bisnis, namun lebih licin dan sinis. Indra tidak pernah menyukai Alina. Ia melihat Alina sebagai benalu yang beruntung bisa masuk ke dalam kekayaan keluarganya. Istri Indra, Melissa, lebih sering diam dan mengikuti arus, tidak pernah mau mengambil risiko berselisih dengan ibu mertuanya. Alina memaksakan seulas senyum saat seorang asisten rumah tangga menuangkan air ke gelasnya. Ia bisa merasakan tatapan Indra dari ujung meja, tatapan yang seolah berkata ia tidak pantas berada di sana. Ia meraih tangan Bagas di bawah meja, dan suaminya itu langsung menggenggamnya erat, memberinya kekuatan tanpa kata. Suasana makan malam itu berlangsung dengan ketegangan yang tertutup oleh obrolan basa-basi. Bapak Hartono mendominasi percakapan, membicarakan proyek properti barunya di Bali. Indra menimpali dengan data dan angka, mencoba menunjukkan betapa kompeten dirinya sebagai calon penerus utama. Ibu Ratih sesekali tersenyum bangga pada putra sulungnya, lalu melirik sekilas ke arah Bagas yang lebih banyak diam, seolah membandingkan kedua putranya dalam diam. Alina hanya fokus pada makanannya, sesekali menjawab jika ditanya langsung. Ia sudah belajar cara terbaik untuk bertahan di meja ini adalah dengan menjadi sebisa mungkin tidak terlihat. Bagas, yang mengerti perasaan istrinya, mencoba mengalihkan pembicaraan ke topik yang lebih ringan, menanyakan rencana liburan akhir tahun. Saat para asisten rumah tangga mulai membersihkan piring-piring hidangan utama dan bersiap menyajikan hidangan penutup, Ibu Ratih tiba-tiba berdiri. Gerakannya begitu tiba-tiba hingga membuat kursinya berderit keras. Semua mata tertuju padanya. Wajahnya yang tadi tenang kini tampak tegang dan cemas. "Ada apa, Ma?" tanya Bagas lembut. Ibu Ratih tidak menjawab. Ia berjalan cepat menuju sebuah lemari kayu jati besar yang menempel di dinding ruang makan. Itu bukan lemari biasa. Di baliknya terdapat sebuah brankas tanam yang hanya diketahui oleh keluarga inti. Ibu Ratih menekan beberapa digit kode dengan tangan sedikit gemetar. Pintu brankas yang tebal terbuka dengan bunyi pelan. Semua orang masih memperhatikannya dalam diam. Mereka mengira mungkin Ibu Ratih hendak mengambil sesuatu. Tapi kemudian, mereka mendengar suara pekikan tertahan. Ibu Ratih mundur selangkah dari brankas. Tangannya menutup mulut. Matanya membelalak ngeri. "Uangnya," desisnya pelan. Suaranya bergetar. "Uangnya hilang." Bapak Hartono langsung berdiri dan menghampiri istrinya.
Apa maksudmu hilang, Ratih? Tanyanya dengan suara berat. Uang apa? Uang investasi kita, Pak. Uang yang baru saja Papa cairkan untuk dana darurat. 1 miliar. Aku menyimpannya di sini kemarin sore. Sekarang tidak ada. Lenyap. Hanya ada kotak kosong, kata Ibu Ratih. Suaranya kini meninggi menjadi sebuah jeritan panik. Seluruh ruangan menjadi tegang. 1 miliar rupiah. Jumlah yang sangat besar bahkan untuk keluarga Hartono sekalipun. Indra dan Melisa ikut berdiri, mendekat ke arah brankas seolah tidak percaya. Bapak Hartono memeriksa sendiri ke dalam brankas. Wajahnya langsung mengeras. Ia berbalik, menatap satu persatu orang di ruangan itu. Matanya menyapu Indra, Melisa, Bagas, dan terakhir berhenti pada Alina. Hanya kita yang tahu kode brankas ini, kata Bapak Hartono dengan suara rendah dan berbahaya. Tidak mungkin orang luar bisa masuk dan membukanya tanpa jejak. Pelakunya ada di antara kita. Keheningan yang mencekam menyelimuti mereka. Alina merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan firasat buruk yang menusuk. Tiba-tiba, Ibu Ratih mengangkat tangannya yang gemetar dan menunjuk lurus ke arah Alina. Wajahnya penuh dengan air mata dan ekspresi tuduhan yang mutlak. Dia, pasti dia pelakunya, pekik Ibu Ratih. Sejak awal aku sudah punya firasat tidak enak. Dia satu-satunya orang baru di keluarga ini yang tahu kode itu. Kita semua tidak mungkin melakukannya. Buat apa kita mencuri uang kita sendiri? Alina merasa seolah seluruh udara di paru-parunya tersedot keluar. Dunia di sekelilingnya berputar. Tuduhan itu begitu langsung, begitu kejam, dan dilontarkan di depan seluruh keluarga. Ia membuka mulutnya untuk menyangkal, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hanya ada rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepalanya. Apa maksud Mama? Sergah Bagas. Langsung berdiri di antara ibunya dan Alina. Ia menatap ibunya dengan tidak percaya. Mama tidak bisa menuduh Alina begitu saja tanpa bukti. Bukti apa lagi? Bagas, balas Ibu Ratih dengan histeris. Uangnya hilang. Dia satu-satunya yang punya motif. Mungkin dia punya utang. Mungkin keluarganya butuh uang. Kita tidak pernah tahu. Dia selalu diam. Siapa yang tahu apa yang ada di pikirannya? Itu tidak masuk akal. Alina tidak mungkin melakukan itu, kata Bagas. Suaranya meninggi. Alina akhirnya menemukan suaranya. Meski hanya berupa bisikan lirih. Aku tidak melakukannya, Bu. Sungguh. Aku tidak mengambil uang sepeser pun. Bohong, teriak Indra dari sisi ayahnya. Kamu pikir kami bodoh? Dari semua orang di sini, hanya kamu yang paling mencurigakan. Kamu menikah dengan Bagas, masuk ke keluarga kami. Apalagi yang kamu incar kalau bukan harta kami? Alina terperangah mendengar kata-kata Indra yang begitu berbisa. Ia menatap Bapak Hartono, berharap menemukan sedikit saja keraguan di mata ayah mertuanya. Tetapi yang ia lihat hanyalah tatapan dingin yang sama. Kepercayaan Bapak Hartono pada istrinya begitu absolut. Papa percaya dia? Tanya Bagas pada ayahnya. Suaranya bergetar karena marah dan kecewa. Papa lebih percaya tuduhan tak berdasar ini daripada percaya pada istriku, pada menantumu sendiri. Bapak Hartono menatap Bagas dengan tajam. Papamu ini percaya fakta, Bagas. Faktanya uang itu hilang. Faktanya hanya kita yang tahu kodenya. Ibumu tidak mungkin berbohong tentang hal sebesar ini. Jadi Papa menuduh Alina, desak Bagas. Aku tidak menuduh. Aku hanya melihat kemungkinan yang paling logis, jawab Bapak Hartono dengan dingin. Alina merasakan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak menangis karena takut, tetapi karena sakit hati. Rasa sakit karena dikhianati dan dituduh oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Genggaman tangan Bagas di lengannya adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap berdiri tegak. Aku bersumpah, demi Tuhan, aku tidak mencurinya, kata Alina, kali ini dengan suara yang lebih kuat, menatap lurus ke arah ibu mertuanya. Cukup sandiwaramu, desis Ibu Ratih. Kembalikan uang itu, dan mungkin kami masih bisa memaafkanmu. Badai telah pecah di ruang keluarga Hartono. Dan Alina, tanpa daya, berada tepat di pusatnya. Ia tahu ini bukan lagi sekadar tuduhan.
Ini adalah awal dari sebuah mimpi buruk yang akan menghancurkan hidupnya. Kekacauan setelah tuduhan itu tidak mereda. Justru semakin menjadi-jadi. Ibu Ratih terus menangis dengan dramatis, menyalahkan dirinya sendiri karena telah begitu naif mempercayai Alina dan memberitahukan kode brankas kepadanya. Bapak Hartono memeluk istrinya, menenangkannya sambil sesekali melemparkan tatapan penuh amarah ke arah Alina. Indra menjadi kompor yang paling bersemangat. Ia berjalan mondar-mandir, seolah sedang berpikir keras layaknya seorang detektif. Kita harus geledah kamarnya. Pak, sekarang juga. Pasti uangnya disembunyikan di sana, usul Indra dengan penuh semangat. Bagas langsung maju selangkah, menghalangi jalan kakaknya. Jangan berani-berani kamu menyentuh barang-barang istriku. Indra, kamu tidak punya hak. Geram Bagas. Oh, sekarang kamu membela seorang pencuri, cibir Indra sambil tersenyum sinis. Matamu sudah buta. Gas. Perempuan ini sudah meracuni pikiranmu. Jaga bicaramu. Balas Bagas. Urat di lehernya menonjol. Cukup. Bentak Bapak Hartono. Suaranya yang menggelegar membuat semua orang terdiam. Kita tidak akan melakukan penggeledahan seperti preman. Kita selesaikan ini dengan cara keluarga Hartono. Alina sempat merasakan sedikit harapan. Mungkin ayah mertuanya akan memberinya kesempatan untuk bicara. Tapi harapan itu langsung pupus oleh kalimat berikutnya. Alina, Bapak Hartono memanggil namanya tanpa menatapnya langsung. Saya memberimu waktu 1 minggu. 7 hari dari sekarang. Kembalikan uang itu secara utuh. Taruh kembali di brankas. Anggap saja kamu meminjamnya tanpa izin. Kami akan lupakan kejadian ini demi menjaga nama baik keluarga. Alina menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Bagaimana aku bisa mengembalikan sesuatu yang tidak pernah aku ambil? Pak, aku tidak punya uang sebanyak itu. Itu bukan urusanku, jawab Bapak Hartono dingin. Tapi jika dalam 7 hari uang itu tidak kembali, jangan salahkan saya jika saya membawa polisi masuk ke dalam rumah ini. Saya akan pastikan kamu membusuk di penjara karena telah mengkhianati kepercayaan kami. Ancaman itu terasa seperti tamparan keras di wajah Alina. Penjara. Kata itu bergema di kepalanya. Mereka benar-benar serius. Mereka benar-benar percaya ia adalah seorang pencuri dan siap menjebloskannya ke balik jeruji besi. Papa tidak bisa melakukan ini, kata Bagas, nyaris tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ini tidak adil. Ini fitnah. Ini keputusan final saya. Bagas, kamu sebagai anak, seharusnya tahu di mana posisimu. Dukung keluargamu, bukan perempuan ini, kata Bapak Hartono sambil menunjuk Alina dengan dagunya. Seolah Alina adalah sesuatu yang menjijikan. Keluargaku adalah Alina. Pak, dia istriku. Dan aku akan membuktikan dia tidak bersalah. Apapun risikonya, tegas Bagas. Terserah kamu. Tapi ingat, waktu berjalan. 7 hari, kata Bapak Hartono, sebelum akhirnya membalikan badan dan menuntun Ibu Ratih yang masih sesenggukan untuk keluar dari ruang makan. Indra memberikan senyum kemenangan yang penuh kebencian kepada Alina sebelum mengikuti orang tuanya. Keluarga besar lainnya, yang sejak tadi hanya menjadi penonton, mulai bubar satu persatu. Mereka berjalan melewati Alina dan Bagas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, tatapan mereka sudah cukup berbicara. Tatapan penuh penghakiman, jijik, dan kepastian bahwa Alina adalah pelakunya. Dalam sekejap, ruang makan yang tadinya ramai itu menjadi kosong dan sunyi. Hanya menyisakan Alina dan Bagas yang berdiri terpaku di tengah ruangan. Dinding-dinding tinggi dan perabotan mewah di sekeliling mereka kini terasa seperti dinding penjara yang dingin. Alina akhirnya tidak kuat lagi menahan bebannya. Kakinya terasa lemas dan ia terduduk di kursi. Air matanya akhirnya tumpah tanpa bisa dikendalikan. Bagas segera berlutut di hadapannya, memeluknya dengan erat. Maafkan aku, Al. Maafkan keluargaku. Aku tidak akan membiarkan mereka melakukan ini padamu. Aku janji, bisik Bagas di telinga Alina. Alina menangis di dalam pelukan suaminya, menumpahkan semua rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaannya. Mereka percaya aku pencuri. Gas. Mereka semua membenciku. Apa yang harus kita lakukan? Isaknya. Kita akan cari jalan keluar. Kita akan temukan bukti.
Kita akan lawan mereka, kata Bagas dengan suara mantap. Meskipun di dalam hatinya ia juga merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia tahu betapa keras kepala dan berkuasanya ayahnya. Jika ayahnya sudah memutuskan sesuatu, akan sangat sulit untuk mengubahnya. Malam itu, mereka kembali ke paviliun mereka yang berada di kompleks rumah utama dengan perasaan hancur. Rumah yang biasanya terasa hangat dan penuh cinta kini terasa mencekam. Alina merasa setiap sudut rumah itu mengawasinya. Setiap bayangan seolah menuduhnya. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar pada ancaman Bapak Hartono. 7 hari. Waktu yang sangat singkat untuk membuktikan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Sementara itu, di rumah utama, keluarga Hartono sedang berkumpul di ruang kerja Bapak Hartono. Kamu yakin sekali pelakunya Alina? Ratih. Tanya Bapak Hartono pada istrinya yang kini sudah lebih tenang. Sangat yakin, Pak. Pikirkan saja. Siapa lagi? Indra dan Bagas tidak mungkin. Mereka anak kita. Aku dan kamu juga tidak mungkin. Hanya dia satu-satunya orang luar. Jawab Ibu Ratih mantap. Indra mengangguk setuju. Benar kata Mama. Pak, perempuan itu licik. Kelihatannya saja polos. Mungkin dia punya komplotan di luar. Kita harus lebih waspada. Sebaiknya selama seminggu ini kita awasi terus gerak-geriknya. Jangan sampai dia kabur. Bapak Hartono menghela napas berat. Ia memijat pelipisnya. Yang paling membuatnya pusing adalah sikap Bagas. Anaknya itu membangkang dengan begitu keras. Aku kecewa dengan Bagas. Dia lebih membela perempuan itu daripada ibunya sendiri yang sedang jadi korban. Keluh Ibu Ratih. Dia hanya sedang kasihan. Nanti juga dia sadar kalau istrinya itu memang ular. Timpal Indra. Bapak Hartono menatap keluar jendela, ke arah paviliun tempat Bagas dan Alina tinggal. Baiklah, kita lihat saja dalam 7 hari. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan jika dia memang pelakunya, saya sendiri yang akan menyeretnya ke kantor polisi. Dinding kebencian telah dibangun dengan kokoh di sekitar Alina. Ia dan Bagas kini sendirian, terisolasi di dalam benteng keluarga mereka sendiri. Mereka harus berpacu dengan waktu, bukan hanya untuk membersihkan nama baik Alina, tetapi juga untuk menyelamatkannya dari nasib buruk yang telah direncanakan oleh keluarga Hartono. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Hari pertama dari 7 hari yang diberikan terasa lebih panjang dari sebulan. Pagi datang tanpa kehangatan. Sinar matahari yang menembus jendela kamar Alina dan Bagas seolah ikut menyorotnya dengan tatapan menghakimi. Alina tidak bisa tidur semalaman. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah marah Bapak Hartono dan telunjuk Ibu Ratih yang menuduhnya muncul seperti hantu. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi pantulan dirinya di cermin rias. Wajahnya pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata. Ia tidak lagi mengenali wanita yang ada di cermin itu. Wanita itu tampak rapuh dan ketakutan. Bagas bangun tidak lama kemudian dan langsung memeluknya dari belakang. Semalaman ia juga tidak benar-benar tidur. Hanya memejamkan mata sambil terus waspada, seolah takut seseorang akan mendobrak pintu dan menyeret istrinya pergi. Kita lewati hari ini bersama, bisiknya pelan, mencoba menyalurkan kekuatan. Alina hanya bisa mengangguk lemah. Mereka biasanya sarapan di ruang makan utama bersama keluarga, sebuah ritual yang selalu coba Alina nikmati meski terasa canggung. Tapi hari ini, mereka tidak mungkin melakukannya. Bagas memutuskan untuk memasak sarapan sederhana di dapur kecil paviliun mereka. Hanya roti panggang dan telur. Tapi bahkan untuk menelan makanan sesederhana itu pun terasa sulit bagi Alina. Setiap kunyahan terasa seperti menelan pasir. Suara ketukan di pintu membuat mereka berdua tersentak. Bagas segera menyuruh Alina untuk tetap duduk dan ia yang akan membuka pintu. Di depan pintu berdiri salah satu asisten rumah tangga senior, Bei Sumi. Wanita yang biasanya ramah dan selalu tersenyum hangat itu kini memasang wajah datar tanpa ekspresi. Maaf, Den Bagas. Tadi saya lihat Den Bagas memasak. Jadi saya antarkan bahan makanan untuk beberapa hari ke depan. Perintah dari ibu, supaya Den Bagas tidak perlu repot-repot ke dapur utama, kata Bei Sumi. Nada bicaranya sopan, tetapi ada makna tersembunyi di dalamnya. Mereka sedang diisolasi. Dikurung secara halus di paviliun mereka sendiri. Terima kasih, Bei, jawab Bagas singkat,
mengambil beberapa kantong belanjaan itu. Saat Bagas hendak menutup pintu, Bei Sumi menambahkan sesuatu dengan suara pelan, hampir berbisik. Non Alina sebaiknya banyak istirahat. Jangan banyak pikiran yang tidak-tidak. Nanti kalau sudah waktunya, kebenaran pasti akan terungkap. Kalimat itu terdengar seperti nasihat. Tetapi Alina yang mendengarnya dari meja makan tahu persis apa artinya. Kebenaran yang dimaksud Bei Sumi adalah kebenaran versi Ibu Ratih, di mana Alina adalah penjahatnya. Para pelayan pun sudah memihak. Mereka sudah dinyatakan bersalah bahkan sebelum diadili. Bagas menutup pintu dengan keras, menahan amarahnya. Jangan dengarkan mereka, Al. Mereka hanya orang-orang yang takut kehilangan pekerjaan, kata Bagas. Tapi Alina tahu ini lebih dari itu. Ini adalah bukti betapa kuatnya pengaruh Ibu Ratih di rumah ini. Opini ibu mertuanya adalah hukum, dan hukum itu telah menetapkan Alina sebagai pencuri. Siang harinya, Alina mencoba menyibukkan diri. Ia merapikan buku-buku di rak, membersihkan sudut-sudut paviliun yang sebenarnya sudah bersih. Ia butuh melakukan sesuatu agar otaknya tidak terus berputar memikirkan ancaman penjara. Saat ia sedang menyiram tanaman di teras kecil, ia melihat Indra berjalan santai di taman, seolah sedang berolahraga. Namun, matanya terus melirik ke arah paviliun mereka. Mengawasi. Alina cepat-cepat masuk ke dalam, merasa seperti seekor hewan di dalam kandang yang sedang diobservasi. Perasaan tertekan itu semakin menjadi. Ia merasa sesak napas. Setiap dering telepon membuatnya terlonjak kaget. Setiap suara langkah kaki di luar membuatnya panik. Bagas mencoba mengajaknya keluar dari kompleks rumah untuk sekadar mencari udara segar. Kita ke kafe dekat danau, tempat pertama kali aku ajak kamu kencan. Ingat, bujuk Bagas. Alina setuju, berharap perubahan suasana bisa sedikit membantunya. Namun, saat berada di luar gerbang rumah yang megah itu, ia merasa lebih buruk. Ia merasa setiap orang yang berpapasan dengannya di jalan menatapnya dengan curiga. Ia merasa menjadi pusat perhatian. Tentu saja itu hanya perasaannya, tetapi paranoia itu begitu nyata dan melumpuhkan. Akhirnya, ia meminta Bagas untuk putar balik. Ia tidak sanggup. Rumah yang terasa seperti penjara itu setidaknya memberinya tempat untuk bersembunyi dari tatapan dunia luar. Malam harinya, saat mereka duduk dalam keheningan, Alina mulai terisak lagi. Aku tidak kuat. Gas. Aku merasa gila. Mungkin memang lebih baik aku mengaku saja, katanya putus asa. Jangan pernah berkata seperti itu. Potong Bagas dengan cepat dan tegas. Ia memegang kedua bahu istrinya dan menatap matanya dalam-dalam. Mengaku berarti membenarkan fitnah mereka. Mengaku berarti kamu akan masuk penjara untuk kejahatan yang tidak kamu lakukan. Aku tidak akan pernah membiarkannya. Kita akan lawan. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak punya apa-apa. Tidak ada bukti. Tidak ada saksi. Ini kata-kataku melawan kata-kata ibumu. Siapa yang akan percaya padaku? Ishak Alina. Aku percaya padamu. Dan itu sudah cukup untuk saat ini, kata Bagas. Di tengah keputusasaan yang pekat itu, otak Alina yang lelah mulai bekerja dengan cara yang aneh. Karena tidak bisa memikirkan jalan keluar, ia justru mulai memutar ulang kejadian-kejadian acak beberapa minggu terakhir. Seperti proyektor film yang rusak, potongan-potongan adegan muncul di kepalanya. Ia teringat suatu sore, sekitar 2 minggu lalu. Ia masuk ruang keluarga dan mendapati Ibu Ratih sedang berbicara di telepon dengan nada berbisik. Begitu melihat Alina masuk, ibu mertuanya itu langsung menutup telepon dengan gugup. Wajahnya tampak sedikit panik. Alina, kamu di situ. Sejak kapan? Tanya Ibu Ratih saat itu. Alina hanya menjawab ia baru saja datang, dan Ibu Ratih langsung mengalihkan pembicaraan. Saat itu Alina tidak memikirkannya, menganggapnya hanya obrolan pribadi biasa. Lalu ia teringat lagi. Momen ketika ia melihat Ibu Ratih sedang asyik membolak-balik majalah impor. Majalah itu berisi jam tangan pria dari merek yang sangat mahal dan mencolok. Bukan selera Bapak Hartono sama sekali. Bapak Hartono lebih suka jam tangan klasik dengan desain sederhana. Alina bahkan sempat bercanda. Buat siapa, Bu? Jamnya bagus untuk anak muda. Ibu Ratih hanya tertawa dan berkata, hanya lihat-lihat saja, desainnya unik.
Dan yang paling aneh, potongan percakapan saat makan siang beberapa hari sebelum uang itu hilang. Entah bagaimana, pembicaraan menyinggung soal investasi. Ibu Ratih tiba-tiba nyeletuk. Pusing juga ya kalau butuh dana cair mendadak dalam jumlah besar. Proyek pribadi kadang butuh modal tak terduga. Bapak Hartono sempat bertanya, proyek apa? MA. Ibu Ratih hanya melambaikan tangan dan berkata, ah, bukan apa-apa. Hanya bisnis kecil-kecilan iseng dengan teman-teman arisan. Semua itu hanyalah serpihan-serpihan kecil yang tidak berarti. Tetapi sekarang, dalam konteks hilangnya uang 1 miliar, serpihan-serpihan itu terasa janggal. Gas, panggil Alina pelan. Ada apa, sayang? Tanya Bagas, masih mengelus punggungnya. Aku mengingat sesuatu. Mungkin tidak penting, tapi aneh, kata Alina. Ia lalu menceritakan 3 kejadian itu kepada Bagas. Tentang telepon rahasia, majalah jam tangan pria, dan celetukan tentang butuh dana cair untuk proyek pribadi. Bagas mendengarkan dengan saksama. Awalnya ia mengerutkan kening, mencoba menghubungkan titik-titik itu. Memang terdengar tidak berhubungan. Tapi itu adalah satu-satunya hal yang mereka miliki selain penyangkalan. Itu adalah sebuah anomali dalam narasi sempurna yang dibangun oleh ibunya. Itu memang aneh, kata Bagas setelah berpikir sejenak. Telepon dari siapa? Jam tangan untuk siapa? Proyek pribadi apa? Semua itu pertanyaan. Alina menatap suaminya. Untuk pertama kalinya dalam 24 jam terakhir, ada sedikit cahaya di matanya. Itu bukan lagi cahaya keputusasaan, melainkan cahaya dari sebuah kemungkinan, sekecil apapun itu. Mereka masih terpojok dan terasing, tetapi kini mereka punya sesuatu untuk dipegang. Sebuah benang kusut yang mungkin bisa membawa mereka ke suatu tempat. Keesokan paginya, Bagas bangun dengan energi yang berbeda. Keputusasaan kemarin telah berganti menjadi kemarahan yang terarah. Serpihan informasi dari Alina, meskipun samar, sudah cukup untuk memberinya sebuah tujuan. Ia tidak akan lagi duduk diam dan menunggu nasib istrinya ditentukan oleh kebohongan. Ia akan menyerang balik. Aku akan ke rumah utama. Aku akan bicara dengan mereka, kata Bagas kepada Alina sambil mengenakan kemejanya. Alina tampak cemas. Kamu yakin? Gas. Nanti suasana bisa semakin panas. Memang itu tujuanku. Alina. Aku tidak akan membiarkan mereka duduk tenang menikmati sandiwara ini sementara kita menderita di sini. Aku harus membuat mereka sadar bahwa aku tidak akan mundur, kata Bagas dengan tatapan tajam. Setelah memastikan Alina akan baik-baik saja, Bagas berjalan dengan langkah cepat menuju rumah utama. Ia tidak mengetuk. Ia langsung masuk, membuat beberapa pelayan yang sedang membersihkan ruang depan terkejut. Ia langsung menuju ruang kerja ayahnya, tempat ia tahu keluarganya biasa berkumpul di pagi hari. Benar saja, Bapak Hartono, Ibu Ratih, dan Indra sedang duduk di sana, menyesap kopi mereka seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Melihat kedatangan Bagas yang tiba-tiba dengan wajah mengeras, mereka langsung memasang kuda-kuda. Ada apa kamu datang kemari pagi-pagi dengan wajah seperti itu? Tanya Bapak Hartono dengan nada tidak suka. Aku datang untuk mencari kebenaran, Pak. Sesuatu yang sepertinya tidak menarik bagi kalian, jawab Bagas sinis. Ia mengabaikan ayah dan kakaknya, lalu menatap lurus ke arah ibunya. MA, kata Bagas, mencoba menjaga suaranya tetap tenang namun tegas. Mama bilang uang itu hilang dari brankas. Kapan persisnya Mama menyadari uang itu tidak ada? Apakah saat acara makan malam itu adalah pertama kalinya Mama membuka brankas setelah menaruh uangnya? Ibu Ratih tampak sedikit gelagapan dengan pertanyaan langsung itu. Ya, tentu saja. Aku menaruhnya sore hari, dan baru membukanya lagi saat itu, jawabnya. Bagas maju selangkah. Jadi, Mama sama sekali tidak memeriksa brankas di antara waktu itu. Mama begitu yakin semuanya aman. Tentu saja. Ini rumah kita sendiri. Kenapa aku harus curiga? Sahut Ibu Ratih, mulai defensif. Lalu kenapa Mama bisa langsung siyakin itu menuduh Alina? Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan pelayan? Kenapa bukan salah satu dari kita yang mungkin hilaf? Kenapa harus Alina? Desak Bagas. Sudah cukup. Bagas, potong Indra.
Kamu mau menginterogasi ibu kita sendiri. Kamu sudah gila. Jelas-jelas istrimu itu pelakunya. Aku bertanya pada Mama, bukan padamu, Indra, balas Bagas dingin, tanpa mengalihkan pandangannya dari ibunya. Ibu Ratih mulai terlihat panik. Ia menatap suaminya, mencari perlindungan. Hartono, lihat kelakuan anakmu. Dia lebih percaya perempuan itu daripada ibunya sendiri. Bagas, hentikan, perintah Bapak Hartono. Kamu sudah keterlaluan. Ibumu adalah korban di sini. Seharusnya kamu menghiburnya, bukan malah memojokkannya dengan pertanyaan-pertanyaanmu. Aku hanya bertanya, Pak, karena ada banyak hal yang tidak masuk akal. Papa lebih memilih menghancurkan rumah tangga anak Papa sendiri hanya berdasarkan tuduhan tanpa bukti. Apa itu yang namanya keadilan versi keluarga Hartono? Serang Bagas, kini menatap ayahnya dengan penuh kekecewaan. Jaga mulutmu. Kamu sudah berani menguliahi ayahmu sendiri. Bentak Bapak Hartono sambil menggebrak meja. Aku akan melakukan apapun untuk melindungi istriku dari fitnah ini. Termasuk melawan ayahku sendiri. Tegas Bagas. Indra tertawa mengejek. Lihat, Pak. Dia sudah jadi budak istri. Dia rela jadi musuh keluarga demi perempuan kampung itu. Amarah Bagas memuncak. Ia berbalik dan mencengkeram kerah ke meja Indra. Ulangi sekali lagi. Katakan itu di depan wajahku. Geramnya. Lepaskan dia. Bagas, teriak Bapak Hartono, berdiri dari kursinya. Bagas mendorong Indra hingga kakaknya itu terhuyung ke belakang. Ia kemudian menatap ayah, ibu, dan kakaknya satu persatu. Wajahnya memerah karena amarah yang ditahan. Dengarkan aku baik-baik, katanya dengan suara bergetar namun jelas. Aku bersumpah di tempat ini. Aku akan menemukan pencuri yang sebenarnya. Aku akan membersihkan nama Alina. Dan ketika hari itu tiba, ketika kebenaran yang sesungguhnya terungkap, aku harap kalian semua siap menanggung rasa malu atas perbuatan kalian hari ini. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam sebelum mengucapkan kalimat yang paling berat. Dan sampai hari itu tiba, sampai kalian semua datang pada Alina dan memohon maaf padanya. Jangan anggap aku sebagai anak atau adik kalian lagi. Setelah mengucapkan sumpahnya, Bagas langsung berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang. Ia meninggalkan keheningan yang memekakan. Ibu Ratih menangis. Bapak Hartono berdiri kaku dengan wajah merah padam karena murka, dan Indra menatap pintu yang baru saja ditutup dengan tatapan penuh kebencian. Sumpah Bagas telah menarik garis perang yang jelas dan tidak bisa ditarik kembali. Bagas kembali ke paviliun dengan napas terengah-engah. Jantungnya masih berdebar kencang karena konfrontasi tadi. Alina langsung menyambutnya dengan wajah cemas. Bagaimana? Gas, tanyanya. Aku sudah melakukannya. Al, aku sudah mengatakan pada mereka apa yang harus aku katakan. Jawab Bagas. Ia lalu menceritakan semua yang terjadi di ruang kerja ayahnya, termasuk sumpahnya. Alina terdiam, merasa bersalah sekaligus terharu. Kamu tidak seharusnya melakukan itu. Gas. Mereka keluargamu. Kamu juga keluargaku. Kamu adalah inti dari keluargaku sekarang. Dan tidak ada yang lebih penting dari itu. Kata Bagas mantap. Ia memegang tangan Alina. Sekarang tidak ada jalan untuk mundur. Kita harus bergerak. Kita mulai dari petunjuk yang kamu berikan. Telepon rahasia itu. Aku akan coba cari cara untuk memeriksa tagihan telepon keluarga bulan lalu. Mungkin di email Papa ada salinannya. Aku masih ingat kata sandinya. Itu langkah pertama kita. Alina mengangguk. Rasa takutnya belum hilang. Tetapi kini ada secercah harapan yang didukung oleh tekad baja suaminya. Mereka tidak lagi hanya bertahan. Mereka mulai melawan. Terasing dan dibenci oleh semua orang. Mereka hanya punya satu sama lain. Dan untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Pertarungan untuk kebenaran telah resmi mereka mulai. Waktu terus berjalan, menyisakan 5 hari lagi sebelum ultimatum Bapak Hartono jatuh tempo. Kecemasan masih menggantung di udara paviliun kecil itu, tetapi kini ada sedikit perbedaan. Keputusasaan telah tergantikan oleh sebuah misi. Alina dan Bagas duduk berdampingan di depan laptop. Bahu mereka bersentuhan, menjadi sebuah tim yang solid. Misi pertama mereka adalah membobol kotak Pandora digital,
Email Bapak Hartono. Jantung Bagas berdebar sedikit lebih kencang saat ia mengetikkan alamat email ayahnya. Ia masih ingat kata sandinya, kombinasi nama ibu dan tanggal lahir kakaknya. Sebuah kata sandi yang menunjukkan betapa ayahnya memprioritaskan mereka. Ironis, pikir Bagas pahit. Ayahnya rela menghancurkan satu cabang keluarga demi melindungi cabang lainnya yang ia anggap lebih superior. Berhasil, bisik Bagas saat kotak masuk email ayahnya terbuka. Ratusan email yang belum dibaca dan folder-folder yang tertata rapi menyambut mereka. Cari folder tagihan, atau mungkin keuangan, kata Alina. Matanya ikut memindai layar dengan cepat. Bagas menggerakkan kursor, membuka beberapa folder sampai akhirnya ia menemukannya. Di sana, tersimpan rapi salinan digital dari semua tagihan keluarga, termasuk tagihan telepon pasca bayar yang mencakup nomor seluruh anggota keluarga inti. Dengan tangan sedikit gemetar, Bagas mengunduh file tagihan bulan lalu. Mereka membukanya. Deretan angka dan data yang rumit memenuhi layar. Bagas langsung fokus pada bagian penggunaan nomor telepon milik ibunya. Seperti yang diduga, ada banyak sekali panggilan keluar. Kebanyakan ke nomor teman-teman sosialitanya atau ke nomor Bapak Hartono dan Indra. Mereka menelusurinya satu persatu. Ini, kata Alina tiba-tiba. Jarinya menunjuk ke satu baris di layar. Nomor ini. Bagas melihat nomor yang ditunjuk Alina. Nomor itu muncul berulang kali. Tidak hanya sekali atau 2 kali sehari. Kadang 5-6 kali. Durasinya pun bervariasi. Ada yang hanya 1 menit. Mungkin panggilan tak terjawab. Tapi ada juga yang berlangsung lebih dari 1 jam. Dan waktu panggilannya sangat aneh. Seringkali di atas jam 10 malam. Saat Bapak Hartono sudah pasti tidur. Atau di tengah hari, saat jadwal arisan atau kegiatan sosial ibunya. Siapa ini? Tanya Alina. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah melihat nomor ini. Jawab Bagas sambil mencatat nomor itu di ponselnya. Ini adalah petunjuk pertama kita yang nyata. Penyelidikan kecil mereka terinterupsi oleh suara ketukan pintu. Kali ini bukan pelayan. Itu adalah Melisa, istri Indra. Wajahnya tampak canggung. Maaf mengganggu, katanya pelan. Mama menyuruhku mengambil buku resep masakan Eropa miliknya yang katanya pernah dipinjam Alina. Alina mengerutkan kening. Ia tidak pernah meminjam buku itu. Ini jelas hanya akal-akalan Ibu Ratih untuk memeriksa keadaan mereka. Sebuah cara untuk memastikan mereka tidak mencoba kabur atau melakukan hal-hal mencurigakan. Oh, ya. Sepertinya ada di rak buku. Biar kuambilkan. Jawab Alina, memaksakan senyum. Ia membiarkan Melisa menunggu di ambang pintu dan masuk ke kamarnya. Tentu saja buku itu tidak ada. Alina kembali dengan tangan hampa. Maaf, Mel, sepertinya tidak ada di sini. Mungkin aku salah ingat sudah mengembalikannya. Melisa hanya mengangguk. Tatapannya sempat menyapu ke dalam paviliun, melihat Bagas yang sedang duduk di depan laptop. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera pergi. Kunjungan singkat itu meninggalkan rasa tidak enak. Mereka benar-benar diawasi. Sore harinya, Alina memberanikan diri keluar dari paviliun. Persediaan teh dan kopinya habis, dan ia tidak mau merepotkan Bagas untuk hal sekecil itu. Ia pikir ia bisa menyelinap ke dapur utama tanpa bertemu siapapun. Ia berjalan cepat melewati taman yang menghubungkan paviliun dengan rumah utama. Saat itulah ia melihatnya. Ibu Ratih sedang duduk di teras belakang, berbicara dengan seseorang di telepon. Di pangkuannya, ada sebuah kotak dari ponsel keluaran terbaru yang harganya sangat mahal. Ibu Ratih sedang mencoba memasang kartu SIM ke ponsel baru itu dengan sedikit kesulitan. Alina berhenti di balik pilar besar, mengamati. Ponsel baru, Bu, sapa Alina, memutuskan untuk menunjukkan diri. Ia harus bersikap senormal mungkin. Ibu Ratih sedikit terkejut melihat kehadiran Alina. Ia cepat-cepat mengakhiri panggilannya. Oh, kamu, Alina. Iya, ini, hadiah dari papamu. Katanya ponsel ibu sudah ketinggalan zaman. Jawab Ibu Ratih sambil tersenyum, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Alina tahu itu adalah kebohongan. Bapak Hartono adalah orang yang praktis. Ia tidak akan pernah membelikan ponsel baru jika yang lama masih berfungsi dengan baik, apalagi ponsel semewah itu.
Dan yang lebih penting, Bapak Hartono tidak akan pernah repot-repot membelikannya sendiri. Ia pasti akan menyuruh sekretarisnya. Alina hanya tersenyum tipis dan berpamitan untuk ke dapur. Kebohongan kecil itu terasa seperti sebuah retakan di dinding pembelaan ibu mertuanya. Belum cukup sampai di situ, sebuah serpihan janggal lainnya muncul keesokan harinya. Saat Alina sedang membaca buku di dekat jendela, sebuah van kurir berhenti di depan gerbang utama. Seorang petugas keamanan menerima paket itu dan membawanya masuk. Alina tidak terlalu memperhatikannya, sampai ia melihat petugas itu berjalan menuju teras rumah utama di mana Ibu Ratih sudah menunggu. Paket itu tidak terlalu besar, berbentuk kotak persegi. Dari kejauhan, Alina bisa melihat logo sebuah merek yang ia kenali. Itu adalah logo butik jam tangan pria mewah yang pernah ia lihat di majalah yang dibaca ibu mertuanya. Jantungnya berdebar. Ibu Ratih menerima paket itu dengan gembira dan segera membawanya masuk ke dalam rumah, seolah tidak ingin ada orang lain yang melihatnya. Alina segera berlari menemui Bagas yang sedang berada di kamar mandi. "Gas, aku melihatnya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri," katanya dengan napas terengah-engah. "Sebuah paket datang untuk Mama. Dari toko jam tangan pria yang pernah kuceritakan." Bagas keluar dari kamar mandi. Wajahnya serius. "Kamu yakin?" "Sangat yakin. Aku kenal logonya. Ini semua berhubungan. Gas, telepon malam-malam, ponsel baru yang mahal, dan sekarang jam tangan pria. Mama berbohong. Dia menyembunyikan sesuatu yang sangat besar," kata Alina. Suaranya bergetar karena campuran antara takut dan semangat. Bagas memeluk istrinya. "Neng, ini bagus. Ini sangat bagus." Serpihan-serpihan ini mulai membentuk sebuah gambar. Gambar yang sama sekali berbeda dari yang mereka tuduhkan padamu. Sekarang kita punya lebih dari sekadar nomor telepon. Kita punya pola. Pola pengeluaran uang yang besar dan rahasia. Mereka kembali duduk di depan laptop, menatap nomor telepon misterius yang tertera di layar. Nomor itu kini bukan lagi sekadar deretan angka. Itu adalah kunci. Kunci untuk membuka semua rahasia yang disembunyikan oleh Ibu Ratih. Kunci untuk membongkar kebohongan yang telah menjerumuskan Alina ke dalam mimpi buruk ini. Mereka belum tahu siapa pemilik nomor itu, tetapi mereka tahu orang itu adalah pusat dari semua kejanggalan ini. Hari keempat. Waktu terasa semakin sempit. Bagas memutuskan ia tidak bisa lagi membuang waktu. Mencari pemilik nomor telepon secara acak di internet tidak akan membuahkan hasil. Ia butuh bantuan dari dalam. Ia teringat pada Rian, teman lamanya semasa kuliah yang kini bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di negeri ini. Hubungan mereka tidak terlalu dekat, tetapi Bagas tahu Rian berutang budi padanya. Dulu, Bagas pernah membantunya membayar uang kuliah saat keluarganya sedang kesulitan. Dengan sedikit ragu, Bagas menelepon Rian. Ia tidak menceritakan detail masalah keluarganya. Ia hanya berkata ia sedang ada urusan mendesak dan sangat pribadi. Ia bilang ia sedang mencoba menemukan seseorang yang sudah lama hilang kontak dan satu-satunya petunjuk yang ia miliki adalah nomor teleponnya. "Bisa bantu aku, Yan? Aku hanya butuh nama yang terdaftar di nomor ini. Aku janji tidak akan menyalahgunakannya," kata Bagas di telepon. Rian terdengar ragu di seberang sana. Ia menjelaskan bahwa hal itu melanggar privasi dan kebijakan perusahaan. Tapi setelah Bagas sedikit mendesaknya dan mengingatkannya pada masa lalu, Rian akhirnya luluh. "Baiklah, Gas. Tapi ini sekali saja. Dan jangan pernah bilang kamu dapat info ini dariku. Kirimkan nomornya," jawab Rian. Bagas segera mengirimkan nomor misterius itu. Kemudian ia dan Alina menunggu dengan tegang. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Mereka berdua mondar-mandir di ruang tamu paviliun. Tidak bisa duduk tenang. Ini adalah pertaruhan besar. Jika Rian tidak bisa membantunya, mereka akan kembali ke titik nol. Sekitar 1 jam kemudian, ponsel Bagas bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rian. Pesan itu singkat, hanya berisi 3 kata. "Ricky Subagja. Cilanda." Bagas membaca nama itu berulang kali. Ricky Subagja. Nama yang sama sekali tidak ia kenal. Alina ikut membaca pesan itu dari balik bahu suaminya. Mereka saling berpandangan. Akhirnya,
Hantu tanpa wajah yang menghantui mereka selama ini punya sebuah nama. Tanpa membuang waktu, Bagas langsung membuka laptopnya. Ia mengetikkan nama, Ricky Subagja, di mesin pencari dan di semua platform media sosial yang ia tahu. Awalnya, muncul beberapa profil dengan nama yang sama. Mereka membukanya satu persatu, tetapi tidak ada yang cocok. Kebanyakan adalah akun-akun biasa, orang-orang dengan kehidupan normal. Jangan menyerah. Coba tambahkan kata kunci lain. Mungkin Jakarta. Atau coba cari dari daftar teman di akun teman-teman Mama, usul Alina. Bagas mencoba lagi. Kali ini ia lebih fokus pada Instagram, platform yang paling sering digunakan untuk pamer. Ia mengetik, Ricky Subagja, dan setelah menggulir cukup lama, sebuah profil menarik perhatiannya. Foto profilnya adalah seorang pria berusia sekitar akhir 30-an. Tersenyum ke arah kamera dengan kacamata hitam bertengger di hidungnya. Latar belakangnya adalah sebuah mobil sport berwarna merah. Akun itu tidak dikunci. Mereka membukanya. Dan apa yang mereka lihat membuat mereka terkesiap. Seluruh halaman akun itu adalah sebuah etalase kemewahan. Foto-foto Ricky di berbagai restoran mahal, di klub malam eksklusif, di resor mewah di Bali. Ia selalu mengenakan pakaian bermerek dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mobil dan motor gede silih berganti muncul di fotonya. Gaya hidupnya jauh melampaui apa yang bisa dicapai orang biasa. Ini dia orangnya. Pasti ini, desis Alina. Bagas menggulir ke bawah, menelusuri setiap foto dengan teliti. Matanya memicing, mencari kaitan antara pria ini dengan ibunya. Dan kemudian, ia menemukannya. Sebuah foto yang diunggah sekitar 3 minggu lalu. Ricky sedang berpose di depan cermin, pergelangan tangannya diangkat, memamerkan sebuah jam tangan baru yang berkilauan. Itu adalah jam tangan dengan desain mencolok yang sama persis seperti yang Alina lihat di majalah yang dibaca Ibu Ratih. Keterangan fotonya tertulis, rezeki tidak akan kemana kalau ada yang sayang. Jantung Bagas berdebar lebih kencang. Ini bukan lagi kebetulan. Mereka menggulir lagi. Dan mereka menemukan bukti yang lebih telak. Sebuah foto yang diunggah seminggu yang lalu. Ricky sedang duduk di sebuah kafe, memegang sebuah ponsel baru. Ia memotret ponsel itu di atas meja di samping secangkir kopi. Itu adalah model ponsel edisi terbatas yang sama persis dengan yang kemarin Alina lihat sedang dipegang oleh Ibu Ratih. Keterangan fotonya. Mainan baru untuk kerja lebih giat. Kerja apa? Gumam Bagas sinis. Menipu. Semuanya menjadi sangat jelas. Gambar di dalam puzzle itu kini utuh. Ibu Ratih tidak hanya berselingkuh. Ia telah menjadi sumber pendanaan tak terbatas bagi gaya hidup mewah pria ini. Pria bernama Ricky ini adalah lintah darat berkedok kekasih. Ia menguras harta Ibu Ratih. Dan hilangnya uang 1 miliar itu kini memiliki penjelasan yang paling logis. Uang itu tidak pernah hilang dari brankas. Uang itu telah berpindah tangan ke rekening pria ini. Pertanyaannya sekarang, apakah Ibu Ratih memberikannya secara sukarela karena dibutakan oleh cinta, atau ada unsur lain? Apakah pria ini memerasnya? Mengingat bagaimana Ibu Ratih membangun narasi pencurian yang begitu meyakinkan dan tega mengorbankan menantunya sendiri, Bagas curiga ada sesuatu yang lebih dari sekadar perselingkuhan biasa. Ibunya tampak ketakutan. Kita sudah menemukannya. Al, kata Bagas pelan, suaranya berat. Kita sudah menemukan jejaknya. Alina menatap wajah Ricky Subagja yang tersenyum angkuh di layar laptop. Wajah itu membuatnya muak. Pria asing ini, adalah sumber dari semua penderitaannya. Karena ia dituduh, dihina, dan diancam akan dipenjara. Karena suaminya harus melawan keluarganya sendiri. Beban di pundak Alina terasa sedikit terangkat. Namun digantikan oleh amarah yang dingin. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Tanya Alina. Kita tidak bisa begitu saja menunjukkan foto ini. Mereka bisa bilang ini hanya kebetulan. Kamu benar. Kita butuh bukti yang tidak terbantahkan. Bukti yang menghubungkan uang 1 miliar itu secara langsung dari Mama ke orang ini. Kita butuh bukti transaksi, kata Bagas. Pikirannya langsung bekerja keras. Bagaimana caranya mendapatkan bukti itu? Mengakses rekening ibunya adalah hal yang mustahil. Tapi kemudian ia teringat sesuatu. Rekening investasi itu.
Itu adalah rekening gabungan atas nama ayah dan ibunya. Dan dulu, ayahnya pernah memintanya membantu mendaftarkan layanan perbankan digital untuk rekening itu. Ia mungkin saja masih memiliki akses. Wajah Bagas berubah dari marah menjadi tegang penuh harapan. Ia menatap Alina. Aku punya satu ide gila. Mungkin ini kesempatan terakhir kita. 3 hari tersisa. Waktu terasa seperti butiran pasir terakhir di jam pasir yang hampir habis. Ide gila Bagas adalah satu-satunya harapan mereka. Ia dan Alina kembali duduk di depan laptop. Namun kali ini suasana terasa jauh lebih sakral dan menegangkan. Di layar terbuka halaman login perbankan digital dari bank tempat rekening investasi keluarga disimpan. Kamu yakin masih ingat kata sandinya? Gas, bisik Alina. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak yakin 100%, tapi aku harus mencobanya. Dulu papa yang menyuruhku membuatnya, dan ia biasanya menggunakan pola yang sama untuk semua hal penting, jawab Bagas. Tangannya melayang di atas keyboard. Ragu-ragu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai mengetik. Nama almarhumah neneknya dikombinasikan dengan tahun kelahiran ayahnya. Kombinasi yang melambangkan penghormatan pada leluhur dan dirinya sendiri. Ia menekan tombol, masuk. Selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian, halaman itu memuat. Jantung Alina dan Bagas rasa berhenti berdetak. Lalu, halaman itu terbuka. Dashboard rekening investasi keluarga Hartono terpampang di layar. Saldo, portofolio, dan riwayat transaksi. Mereka berhasil masuk. Keduanya menghela napas lega secara bersamaan, seolah baru saja selesai menyelam dalam waktu yang sangat lama. Sekarang bagian yang paling penting, kata Bagas. Ia mengarahkan kursor ke menu, mutasi rekening. Ia mengatur rentang tanggal pencarian, mulai dari sebulan yang lalu hingga hari ini. Ia menekan tombol, cari. Daftar transaksi muncul di layar. Kebanyakan adalah transaksi kecil, dividen dari saham, atau biaya administrasi. Mata mereka memindai setiap baris dengan kecepatan tinggi, mencari angka yang paling mereka takuti sekaligus harapkan, 1 miliar. Mereka menggulir ke bawah, melewati transaksi-transaksi rutin. Dan kemudian, mereka menemukannya. Di baris transaksi tertanggal 10 hari yang lalu, tepat pada hari uang itu dilaporkan, hilang. Tercatat sebuah transaksi keluar. Jumlahnya, 1 miliar rupiah. Keterangan, transfer dana. Nama penerima, Ricky Subagja. Nomor rekening penerima, tertera dengan jelas dan lengkap. Alina menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya membelalak tak percaya. Di sana, dalam bentuk data digital yang dingin dan tak terbantahkan, adalah bukti kebenaran yang mereka cari. Bukti yang akan membebaskannya. Bukti yang akan menghancurkan kebohongan Ibu Ratih. Uang itu tidak pernah dicuri secara tunai dari brankas. Uang itu ditransfer secara elektronik. Sebuah kebohongan yang begitu mendasar dan ceroboh, dibangun di atas asumsi bahwa tidak akan ada yang pernah memeriksa jejak digitalnya. Bagas menatap layar dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan yang luar biasa, tetapi juga ada rasa sakit yang mendalam. Ibunya sendiri. Ibunya telah merancang semua ini. Ia tega mengorbankan menantunya, menghancurkan kebahagiaan putranya sendiri, hanya untuk menutupi perbuatannya. Untuk melindungi seorang pria penipu. Cetak ini, gas. Cetak sekarang juga, kata Alina. Suaranya bergetar. Kita butuh bukti fisiknya. Bagas segera menghubungkan laptop ke printer kecil di sudut ruangan. Beberapa saat kemudian, selembar kertas keluar dari mesin cetak. Kertas itu terasa seperti benda paling berharga di dunia saat ini. Di atasnya tertera dengan jelas bukti transfer 1 miliar rupiah dari rekening keluarga Hartono ke rekening pribadi Ricky Subagja. Alina mengambil kertas itu. Ia melipatnya dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam sebuah amplop coklat. Ia memegang amplop itu erat-erat, seolah memegang takdirnya di tangan. Mereka tidak lagi takut. Mereka tidak lagi merasa menjadi korban. Kini, mereka adalah pemegang kendali. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, Alina bisa tidur nyenyak. Beban yang menghimpit dadanya telah terangkat. Ia tidur dalam pelukan Bagas, mengetahui bahwa besok lusa, pada hari ke-7,
Mereka akan menghadapi pengadilan keluarga mereka bukan sebagai terdakwa, tetapi sebagai pembawa kebenaran. Sementara itu, di rumah utama, Ibu Ratih semakin gelisah. Ia tidak menyangka perlawanan Bagas akan sekeras ini. Ia juga tidak menyangka Alina bisa bertahan begitu tenang. Ia mulai khawatir. Ricky terus-menerus meneleponnya, meminta lebih banyak uang untuk biaya tutup mulut dan biaya pengamanan. Pria itu mengatakan ia butuh uang untuk menyewa orang yang bisa memastikan Alina akan mengaku. Sebuah kebohongan di atas kebohongan. Ratih, kamu tampak cemas sekali. Tenang saja. 2 hari lagi semuanya akan selesai. Perempuan itu pasti akan mengaku, kata Bapak Hartono, mencoba menenangkan istrinya. Ibu Ratih hanya tersenyum kecut. Ia tahu ini tidak akan selesai dengan mudah. Ia telah melempar bumerang. Dan ia punya firasat buruk bahwa bumerang itu akan segera kembali menghantam wajahnya sendiri. Ia telah meremehkan ikatan cinta antara Bagas dan Alina. Ia telah meremehkan kecerdasan menantunya yang pendiam itu. Dan yang paling fatal, ia telah meremehkan jejak digital yang tidak pernah bisa benar-benar dihapus. Dalang sesungguhnya kini hanya tinggal menunggu waktu untuk topengnya dibuka paksa. Hari ke-7. Pagi datang dengan suasana yang berat dan mencekam. Langit tampak kelabu, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti kediaman keluarga Hartono. Tepat pukul 9 pagi, ponsel Bagas berdering. Nama ayahnya tertera di layar. Bagas menatap Alina, mengangguk sekali, lalu menjawab panggilan itu. Datang ke rumah utama sekarang. Bawa istrimu. Waktunya sudah habis, kata suara Bapak Hartono di seberang telepon. Dingin, tanpa emosi. Seperti suara seorang algojo. Baik, Pak. Kami akan ke sana, jawab Bagas singkat, lalu menutup telepon. Inilah saatnya, kata Alina pelan. Ia sudah mengenakan blus sederhana berwarna putih dan celana panjang hitam. Pakaian yang sopan, tetapi memancarkan aura ketegasan. Wajahnya tidak lagi menunjukkan ketakutan, hanya ada ketenangan yang dingin. Di tangannya, ia menggenggam amplop coklat itu. Bagas mengenakan kemeja biru tua, warna yang membuatnya tampak lebih dewasa dan berwibawa. Ia meraih tangan Alina. Apapun yang terjadi di dalam sana, aku ada di sisimu, katanya. Mereka berjalan keluar dari paviliun. Setiap langkah terasa berat. Taman yang biasanya terlihat asri dan menenangkan kini tampak seperti arena gladiator. Mereka tahu di ujung jalan setapak ini, singa-singa lapar sudah menunggu. Mereka bisa melihat mobil Indra sudah terparkir di depan. Beberapa paman dan bibi dari pihak ayahnya juga terlihat sudah datang. Mobil mereka berjejer rapi. Ini bukan lagi sekadar penyelesaian masalah keluarga. Ini adalah sebuah pertunjukan. Sebuah panggung penghakiman yang sengaja diciptakan untuk mempermalukan Alina di depan semua orang. Saat mereka tiba di pintu utama, seorang pelayan membukakan pintu tanpa berani menatap wajah mereka. Suasana di dalam rumah terasa beku. Di ruang keluarga yang luas, semua orang sudah berkumpul. Bapak Hartono duduk di kursi utama, seperti seorang raja di singgasananya. Di sebelahnya, Ibu Ratih memasang wajah sedih yang dibuat-buat, sesekali menyeka sudut matanya yang kering dengan sapu tangan. Indra berdiri di belakang kursi ayahnya, menyeringai penuh kemenangan. Paman dan bibi mereka duduk di sofa, memasang wajah serius, siap menjadi juri dalam drama keluarga ini. Alina dan Bagas berjalan masuk. Semua mata tertuju pada mereka. Tatapan-tatapan itu seperti ribuan jarum yang menusuk kulit. Mereka berhenti di tengah ruangan, berdiri berdampingan. Jadi, kata Bapak Hartono, memecah keheningan. Waktunya sudah habis. Apa keputusanmu, Alina? Apakah kamu akan mengembalikan uang itu dan mengakui kesalahanmu? Atau kamu lebih memilih saya menelepon polisi sekarang juga? Alina tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke arah ayah mertuanya. Jangan buang-buang waktu kami, sahut Indra tidak sabar. Cepat mengaku saja. Kami semua sudah tahu kamu pelakunya. Bagas hendak membalas, tetapi Alina menahan lengannya dengan lembut. Ia menggelengkan kepala, memberi isyarat bahwa ini adalah bagiannya. Sebelum Papa menelepon polisi, bolehkah saya mengatakan sesuatu? Tanya Alina dengan suara yang tenang dan jelas. Suaranya tidak bergetar sedikit pun,
membuat semua orang sedikit terkejut. Mau bersandiwara apalagi kamu? Cibir Ibu Ratih. Biarkan dia bicara, kata Bapak Hartono. Beri dia kesempatan terakhir untuk membela diri sebelum semuanya terlambat. Alina mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan membela diri. Saya hanya ingin menunjukkan sesuatu. Perlahan, dengan gerakan yang anggun, Alina berjalan mendekati meja kopi besar yang terbuat dari kaca tebal di tengah ruangan. Semua mata mengikuti setiap gerakannya. Ia meletakkan amplop coklat itu di atas meja. Keheningan menjadi semakin pekat. Suara napas semua orang seolah tertahan. Ini apa? Tanya Bapak Hartono, menatap amplop itu dengan curiga. Jawaban atas semua tuduhan, jawab Alina. Ia tidak membuka amplop itu sendiri. Ia mendorongnya pelan ke arah Bapak Hartono. Silakan Papa lihat sendiri. Bapak Hartono ragu sejenak. Ia melirik istrinya yang wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat. Ia lalu mengambil amplop itu. Tangannya sedikit gemetar saat merobek segelnya dan mengeluarkan isinya. Selembar kertas. Ia membacanya. Keningnya berkerut dalam. Matanya membelalak. Ia membaca ulang kertas itu, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Wajahnya yang tadi keras dan angkuh perlahan berubah menjadi pucat pasi. Ia mengangkat kepalanya, menatap Alina, lalu beralih menatap istrinya. Tatapannya penuh dengan pertanyaan yang tak terucap. Ada apa, Pak? Tanya Indra, penasaran melihat perubahan drastis di wajah ayahnya. Bapak Hartono tidak menjawab. Ia hanya meletakkan kertas itu di atas meja, menghadap ke atas agar semua orang bisa melihatnya. Panggung penghakiman itu kini siap untuk menyambut bintang utamanya. Bukan Alina, sang terdakwa, melainkan sang dalang yang selama ini bersembunyi di balik air mata palsu dan tuduhan keji. Drama ini akan segera mencapai klimaksnya. Indra, yang tidak sabar dengan drama bisu di hadapannya, melangkah maju dan merebut kertas itu dari meja. Apa sih ini, Pak? Sampai membuat Papa diam 1000 bahasa, katanya dengan nada meremehkan. Ia membaca isi kertas itu. Seringai di wajahnya perlahan luntur. Matanya bergerak bolak-balik dari atas ke bawah, membaca setiap kata, setiap angka. Rahangnya mengeras. Ekspresi kemenangan yang sejak tadi terpampang di wajahnya menguap, digantikan oleh kebingungan total yang kemudian berubah menjadi kengerian. Ia mengangkat kepalanya, tidak lagi menatap Alina atau Bagas. Tatapannya terkunci pada satu orang, ibunya. Desisnya pelan. Apa ini? Ini tidak mungkin. Seluruh keluarga yang hadir mulai berbisik-bisik, merasakan perubahan drastis suasana. Mereka bisa melihat wajah pucat Bapak Hartono dan ekspresi syok Indra. Sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Bapak Hartono akhirnya menemukan kembali suaranya. Bukan suara menggelegar yang biasa ia gunakan untuk memberi perintah, melainkan suara serak yang bergetar karena pengkhianatan. Ia menatap istrinya, wanita yang telah ia puja dan percayai sepanjang hidupnya. Ratih, katanya pelan, memanggil nama istrinya seolah sedang mengeja nama orang asing. Jelaskan ini. Apa maksudnya ini? Ibu Ratih mulai gemetar hebat. Wajahnya yang tadi pucat kini basah oleh keringat dingin. Ia menatap kertas di atas meja itu seolah melihat seekor ular berbisa. Itu palsu, pekiknya dengan suara melengking. Memulai pembelaan terakhirnya yang rapuh. Itu pasti rekayasa perempuan licik itu. Dia bekerja sama dengan orang bank untuk memalsukan bukti ini. Dia mau menjebakku. Percaya sama Mama. Pak, cukup, Bu, kata Bagas. Kali ini ia yang melangkah maju. Suaranya tenang namun mematikan. Kebohongan ibu sudah selesai. Bagas menatap seluruh keluarganya yang masih terpaku. Bukti itu tidak berdiri sendiri. Selama seminggu terakhir, sementara kami diisolasi dan dituduh, kami mencari kebenaran. Kami menemukan nomor telepon asing yang terus-menerus ibu hubungi tengah malam. Nomor milik seorang pria bernama Ricky Subagja. Setiap kata yang diucapkan Bagas seperti sebuah pukulan telak bagi Ibu Ratih. Kami menemukan bahwa ibu membelikan pria itu jam tangan mewah, ponsel mahal, dan mungkin masih banyak lagi yang tidak kami ketahui. Sementara ibu menuduh istri saya mencuri, ibu justru sedang menghambur-hamburkan uang keluarga untuk kekasih gelap ibu. Kekasih gelap.
Kata itu meledak di tengah ruangan, membuat semua orang terkesiap. Bapak Hartono tersentak seolah baru saja ditampar. Bohong. Semua itu bohong, jerit Ibu Ratih. Kini sudah benar-benar histeris. Ia berdiri, menunjuk-nunjuk Bagas dan Alina. Mereka bersekongkol untuk menghancurkanku. Lalu bagaimana ibu menjelaskan ini? Tanya Bagas, nadanya tetap dingin. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto-foto dari akun media sosial Ricky Subagja. Foto jam tangan, foto ponsel baru. Semua barang yang cocok dengan pengamatan Alina. Dan yang terakhir, kata Bagas sambil menunjuk kertas di atas meja. Uang 1 miliar itu tidak pernah hilang dari brankas. Karena uang itu tidak pernah diambil dalam bentuk tunai. Uang itu ibu transfer langsung ke rekening pria itu. Jejaknya sangat jelas. Bank tidak mungkin berbohong. Benteng pertahanan Ibu Ratih akhirnya runtuh total. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk menyangkal. Semua bukti terpampang nyata. Semua kebohongannya terbongkar. Kakinya lemas dan ia ambruk ke lantai, menangis meraung-raung. Kali ini, air matanya asli. Air mata kekalahan, ketakutan, dan rasa malu yang luar biasa. Di tengah isak tangisnya, ia mulai mengaku. Kata-katanya keluar tak beraturan, campur aduk antara penyesalan dan pembelaan diri. Aku tidak mau, aku terpaksa, racaunya. Ricky, dia mengancamku. Dia bilang akan menyebarkan foto-foto kami. Dia akan memberitahu papa. Aku takut. Aku panik. Jadi kamu punya hubungan dengannya? Tanya Bapak Hartono dengan suara kosong. Aku hilaf. Pak, aku kesepian. Dia memberiku perhatian. Tapi kemudian dia berubah. Dia mulai minta uang. Sedikit. Lalu semakin banyak. Sampai akhirnya dia minta 1 miliar. Dia bilang itu permintaan terakhir. Setelah itu dia akan menghilang selamanya. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Isaknya. Lalu ide untuk menuduh Alina datang dari mana? Tanya Bagas tanpa ampun. Dari dia. Itu idenya. Jerit Ibu Ratih. Dia bilang itu cara satu-satunya. Ambil uang dari rekening investasi. Lalu buat seolah-olah uang itu dicuri dari brankas. Dan tuduh Alina. Dia bilang Alina orang baru. Tidak akan ada yang membelanya. Semuanya akan percaya. Setelah itu aku bisa memberikan uangnya dan masalah selesai. Aku terlalu takut untuk menolak. Pengakuan itu menyelimuti ruangan dengan keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Keheningan yang lahir dari kengerian dan rasa jijik. Seluruh keluarga yang tadi datang untuk menghakimi Alina kini menatap Ibu Ratih dengan pandangan tak percaya. Paman dan bibi yang tadi ikut menatap Alina dengan curiga kini hanya bisa menundukkan kepala karena malu. Indra berdiri mematung, menatap ibunya yang terisak di lantai, lalu menatap Alina yang berdiri tegak di samping Bagas. Ia melihat ketenangan di wajah adik iparnya itu, ketenangan seorang pemenang yang tidak perlu bersorak. Dan Bapak Hartono, sang kepala keluarga yang angkuh itu, hanya bisa duduk membisu di singgasananya. Tubuhnya merosot, wajahnya tampak menua 10 tahun dalam sekejap. Dunianya, kehormatannya, dan keluarga yang ia banggakan telah hancur berkeping-keping oleh tangan wanita yang paling ia percaya. Bukti telah diletakkan di atas meja. Dan kebenaran, dengan caranya yang brutal, telah merobek semua topeng. Keheningan yang menyiksa di ruang keluarga itu akhirnya dipecahkan oleh suara langkah kaki yang berat. Bapak Hartono berdiri dari kursinya. Ia tidak lagi menatap istrinya yang masih menangis di lantai. Ia berjalan perlahan menghampiri Alina dan Bagas. Setiap langkahnya tampak membutuhkan seluruh sisa tenaganya. Ia berhenti tepat di depan Alina. Ia tidak sanggup mengangkat wajahnya untuk menatap mata menantunya itu. Pandangannya terpaku pada lantai marmer yang dingin. Maafkan saya, katanya dengan suara serak dan bergetar. Maafkan kami semua. Tidak ada kata yang cukup untuk menebus fitnah yang telah kami timpakan padamu. Alina hanya diam. Ia tidak mengangguk. Tidak menggeleng. Ia hanya menerima permintaan maaf itu dalam keheningan. Baginya, kata maaf tidak bisa menghapus luka dan hari-hari penuh siksaan yang telah ia lalui. Bapak Hartono kemudian berbalik. Wajahnya kini menunjukkan tekad yang dingin dan menyakitkan. Ia mengeluarkan ponselnya.
Ia, seorang pria yang paling terobsesi dengan nama baik keluarga, akan melakukan hal yang paling menghancurkan nama baik itu demi sisa-sisa kehormatan yang masih ia miliki. Ia menekan nomor darurat. Halo, kantor polisi. Saya Hartono. Saya mau melaporkan tindak pidana penggelapan dan pemerasan yang terjadi di rumah saya. Setelah panggilan telepon itu, semuanya bergerak cepat. Beberapa mobil polisi datang ke kediaman mewah itu. Sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dengan hati yang hancur, Bapak Hartono menceritakan semua kejadian kepada petugas, menunjukkan bukti transfer sebagai bukti utama. Ibu Ratih diamankan. Tidak ada lagi perlawanan, hanya isak tangis penyesalan yang tiada henti. Berdasarkan pengakuannya dan bukti dari ponselnya, polisi tidak membutuhkan waktu lama untuk melacak keberadaan Ricky Subagja. Pria itu ditangkap di sebuah apartemen mewah yang disewanya, di tengah tumpukan barang-barang bermerek yang dibeli dari uang hasil pemerasannya. Ia sama sekali tidak menyangka permainannya akan berakhir secepat ini. Proses hukum berjalan. Persidangan menjadi berita hangat di kalangan elit kota. Nama besar keluarga Hartono tercoreng, persis seperti yang ditakutkan Bapak Hartono. Namun, ia menghadapinya dengan tabah. Itu adalah harga yang harus ia bayar. Beberapa bulan kemudian, vonis dijatuhkan. Ricky Subagja terbukti bersalah atas tindak pemerasan dan penipuan, dijatuhi hukuman penjara yang berat dan diwajibkan mengembalikan semua aset yang didapatnya secara ilegal. Ibu Ratih, karena perannya sebagai pelaku penggelapan dan laporan palsu, juga dijatuhi hukuman penjara. Hukumannya lebih ringan karena statusnya sebagai korban pemerasan dan sikapnya yang kooperatif selama persidangan. Tetapi itu tetap sebuah hukuman yang harus ia jalani. Kehidupan di rumah keluarga Hartono tidak akan pernah sama lagi. Indra menjadi lebih pendiam dan pemurung. Rasa bersalah karena telah begitu membenci dan memfitnah Alina menggerogotinya. Suatu sore, ia memberanikan diri datang ke paviliun, tempat Bagas dan Alina sedang berkemas. "Gas, Al, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal," katanya dengan suara pelan. Tidak berani menatap mata mereka. Bagas hanya menatapnya sekilas. Waktu yang akan menjawabnya. Indra. Bukan kata-kata. Alina dan Bagas telah membuat keputusan. Mereka akan pindah. Mereka membeli sebuah rumah kecil yang sederhana di bagian kota yang lebih tenang. Jauh dari kemewahan yang ternyata menyimpan begitu banyak racun. Mereka butuh memulai lembaran baru. Membangun fondasi keluarga mereka sendiri di atas kejujuran dan kepercayaan. Beberapa waktu kemudian, di teras rumah baru mereka yang mungil namun hangat, Alina dan Bagas duduk berdampingan, menikmati secangkir teh di sore hari. Tidak ada lagi perabotan mewah, tidak ada lagi pelayan yang berlalu lalang, tidak ada lagi tatapan menghakimi. Hanya ada kedamaian. Alina bersandar di bahu suaminya. "Terima kasih, Gas. Untuk semuanya. Untuk kepercayaanmu." Bagas tersenyum, mengecup kening istrinya. "Kita yang berterima kasih pada dirimu sendiri, Al. Karena kekuatanmu, kamu melewati badai itu dan keluar sebagai pemenang." Mereka menatap halaman kecil di depan rumah mereka. Tempat bunga-bunga mulai bermekaran. Badai besar telah berlalu. Mungkin meninggalkan luka dan puing-puing di belakangnya. Tetapi di cakrawala masa depan mereka, fajar keadilan telah menyingsing. Dan mereka siap menyambut pagi yang baru itu. Bersama-sama, dengan cinta yang telah teruji dan ikatan yang tak akan pernah bisa dipatahkan lagi.